Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalimade Abdullah, NIM 19071007, mata kuliah Kimia Inti dan Radiokimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis waktu pemupukan tanaman sawi hijau atau Brassica rapa farparacinensis dengan teknik perunut radioaktif. Selanjutnya yaitu latar belakang, yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas produksi pertanian atau intensifikasi untuk beberapa tahun yang lalu masih signifikan karena ketersediaan sumber daya alam dan teknologi pertanian cukup memadai dan berimbang dengan ketersediaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk. Keadaan ini sulit untuk dipertahankan di masa akan datang kecuali ada pendekatan baru yang menawarkan ide dan teknik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Efisiensi pemupukan tanaman dengan teknik perunut atau tracer radioisotop adalah salah satu potensi untuk memperoleh data atau informasi akan menjadi masukan untuk tindak lanjut perbaikan atau problem solving dari masalah yang dihadapi dari ancaman krisis pangan tersebut. Radioisotop memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Salah satu bentuk kontribusinya adalah teknik perunut. Peran radioisotop sebagai perunut tidak terlepas dari sifat-sifat khas yang dimilikinya. Yang pertama, radioisotop senantiasa memancarkan radiasi dimanapun dia berada dan mudah dideteksi. Yang kedua, laju peluruhan tiap satuan waktu atau radioaktivitas hanya merupakan fungsi jumlah atom radioisotop yang ada, tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik temperatur, tekanan, pH, dan sebagainya. Yang ketiga, intensitas radiasi ini tidak bergantung pada bentuk kimia atau senyawa yang disusunnya. Yang keempat, radioisotop memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lain, sehingga sifat kimia yang dimiliki radioisotop sama dengan isotop-isotop lain dari unsur yang sama. Dan yang terakhir yaitu kelima, radiasi yang dipancarkan utamanya radiasi gamma yang memiliki daya tembus. Selanjutnya yaitu proses, yaitu pembibitan dilakukan pada sebuah pot dengan tinggi 50 cm dan diameter 15 cm yang berisi media tanam berupa pupuk organik selama 14 hari. Pembibitan dilakukan dengan cara menaburkan benih sawi hijau di atas permukaan media tanam lalu ditutup kembali dengan tanah dengan ketinggian kurang lebih 2 cm. Sedangkan proses persiapan isotop 32P dilakukan di laboratorium Pairbatan. Isotop 32P berupa cairan KH2PO4 dengan aktivitas jenis 2925 Vc per liter atau 108,225 kali 10 pangkat 6 Bq per liter dibagi ke dalam 6 gelas beker masing-masing 150 ml per gelas beker. Sehingga di dalam 150 ml mengandung aktivitas 32P sebanyak 438 Vc atau 168,542 kali 10 pangkat 3 Bq. Selanjutnya, pengaplikasian isotop 32P pada tanaman sawi hijau dilakukan setelah tanaman berumur 40 hari di greenhouse Pairbatan. Waktu penyebaran dilakukan sesuai dengan jenis perlakuan, mulai dari perlakuan 1 sampai perlakuan 6. Proses pencacahan dilakukan 3 hari setelah 32P diaplikasikan pada akar tanaman, kemudian daun tanaman dipanen dengan cara dipotong dari pelepah daun sesuai dengan perlakuan, dan dipanen atau dipotong sebanyak 6 helai daun yang dipilih secara acak. Sebelum dilakukan pencacahan, daun ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya dicacah menggunakan alat radiation art inspektor dan dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan pada setiap perlakuan tanaman. Selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan, yaitu yang pertama, diketahui bahwa konsentrasi zat radioaktif yang
terkonsentrasi pada tanaman sawi hijau untuk perlakuan 2 mengalami peningkatan sangat tinggi dibanding dengan perlakuan lainnya, di mana perlakuan 1, 3, dan 4 mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan kembali mulai perlakuan 5 dan 6. Dari persamaan regresi polinomial, tanda positif dari koefisien X menyatakan peningkatan isotop 32P yang diserap oleh daun tanaman sawi hijau, sedangkan tanda negatif dari koefisien X menunjukkan bahwa isotop 32P yang diserap oleh daun tanaman sawi hijau mengalami penurunan, sehingga dapat dinyatakan bahwa waktu atau jam makan tanaman sawi hijau atau pemupukan yang paling baik adalah pada perlakuan 2 atau pada waktu jam 9.00 pagi dan pada perlakuan 6 atau pada waktu jam 17.00. Sedangkan pada tabel yaitu perlakuan 2 secara signifikan mengalami perbedaan dengan perlakuan 1, 3, 4, 5, dan 6. Pada homogenitas subset dapat dilihat perlakuan 2 berada pada kolom 2, sedangkan perlakuan 1, 3, 4, 5, dan 6 terdapat pada kolom yang sama yaitu kolom 1, sehingga perlakuan 2 menunjukkan konsentrasi zat radioaktif tertinggi yang terkandung pada tanaman sawi hijau. Ketetapan waktu pemupukan seperti yang terjadi pada perlakuan 2 atau pada jam 9.00 pagi dapat menghindarkan pemborosan terhadap penggunaan pupuk serta dapat mengatasi permasalahan pembangunan pertanian untuk menuju sistem pertanian berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana teknik perunut dapat digunakan untuk menentukan kondisi optimal dalam penggunaan pupuk atau waktu pemupukan. Waktu pemupukan yang lebih tepat dapat ditentukan dengan teknik perunut, sehingga optimalisasi pemupukan dapat dicapai tanpa pemborosan yang tidak berguna. Radioisotop 32P yang paling banyak terkandung pada tanaman sawi hijau pada perlakuan 2 atau jam 9.00 dengan jumlah konsentrasi sebanyak 2.984,102 beki per gram, yang artinya waktu pemupukan yang paling signifikan adalah pada jam 9.00. Waktu siang hari mulai pukul 11.00 sampai 15.00 adalah waktu pemupukan yang sangat buruk, sedangkan waktu sore hari yaitu pukul 15.00 sampai 17.00 menunjukkan waktu pemupukan yang semakin baik, namun tidak signifikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.